Suito. Perkenalkan, saya Cindy dan rekan saya Rizka, Alvina, dan Indri. Mahasiswa jurusan Manajemen SDM dari Universitas Islam Blitar. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan kami. Saya rasa pengalaman Bapak dalam menjalankan bisnis sangat cocok untuk menjadi contoh bagi kami. Langsung saja kami akan memberikan beberapa pertanyaan terkait bisnis yang Bapak jalankan. Untuk awalnya kita ke sejarah dulu ya Pak, sejarah bisnis Bapak. Bisa Bapak ceritakan tentang sejarah berdirinya dari awal hingga sekarang bagaimana untuk usaha ayam potong Bapak? Kalau sejarah itu panjang loh ceritanya. Masalah keluarga kami, keluarga Bapak ini kan memang pedagang. Jadi diawali dari coba-coba awal mula coba-coba ternyata dagang itu enak daripada kerjaan yang lain, itu prinsip Bapak ketika itu. Jadi dimulai dari awal coba-coba ternyata menguntungkan gitu. Awal mulanya berdiri sampai sekarang itu ceritanya. Kalau urusan bisnis Bapak bisnis kecil itu cuma dagang ayam dan ternak ayam tuh seperti itu. Untuk awal bulannya sekitar tahun berapa Pak? Kalau bicara awal tahun sudah lama sekali loh itu, soalnya sebelum tahun 2000 kan. Jadi kalau sampai dari sekarang udah 25 tahun ya, 27 tahun mungkin sekitar itu, lama sekali. Bahkan dari sini di Kecamatan Binangun itu ada aneh kalau orang jual ayam, aneh. Soalnya desa kecil, pasar kecil, ternyata kita bisa berdiri sampai sekarang seperti itu. Berarti Bapak itu ternak sendiri lalu dijual gitu? Ini ceritanya untuk apa ternak, karena bisa dulu itu kan nggak seperti zaman sekarang toh. Ayam itu masih sulit ketika jual itu. Setahun pertama itu mulai berhasil, tahun kedua itu sudah naik luar biasa ketika itu. Jadi ayam itu kekurangan. Kalau cari ayam nggak seperti sekarang, sulit sekali. Untuk waktu itu kita berusaha untuk ternak sendiri sampai dari 1000, dari 500 bahkan sampai 8000 untuk jual sendiri, bahkan mandiri, bukan seperti sekarang. Apa itu kemitraan, enggak, mandiri Bapak dulu. Seperti itu ceritanya, ada awal ternak dan jualan seperti itu. Sulit dulu, enggak seperti sekarang kan bos. Jualannya itu langsung ke pasar atau di rumah? Iya, nah, kalau jual ya punya pesanan. Kalau di desa kan orang punya hajatan, orang meninggal janda, kok itu pesanan tinggi, rumah harus ke pasar kan. Ketika ke pasar menguasai 3 pasar, pasar Magrindo, nah, tiga pasar. Jadi untuk faktornya karena faktor gimana Pak? Untuk kalau kan tadi jadi ternak, sekarang enggak ternak lagi. Enggak. Karena faktor apa kalau boleh tahu? Untuk sekarang kita berhenti beternak karena ya seperti sekarang kan sangat mudah toh mencari dagangan, ya toh. Kalau kita ternak terus-terusan, otomatis dagangan kita ya bisa sulit memasarkan. Terus lagian untuk sekarang ini untuk beternak, kalau kelas menengah ke bawah ya, makanya kita punya modal 400 juta, padahal itu pinjam ke bank, itu berkembang sangat sulit. Padahal 400 juta itu ukuran ternak ayam cuma berapa ribu itu, sedikit sekali, 6-7 ribu. Jadi sulit, lebih baik kita fokus di jualan. Seperti itu. Kalau boleh tahu untuk omset bisnisnya hitungannya seperti apa ya Pak dalam bisnis Bapak? Bicara omset kan gini kan, ini kan desa, jadi kalau kita jualan kan gini, nggak detail. Jadi sekarang ini, untuk sekarang ya, persaingan yang luar biasa toh. Bahkan pasar sekecil pun ada yang jualan 6 sampai 8, padahal dulu itu 1 orang. Jadi kalau omset, kalau kita 50 ekor lah sehari, kadang 100 ekor, kadang 150 ekor.
dengan harga sekarang 28 ya, untuk pembelian 21, sekitar itulah kalkulasi. Jadi kalau per bulan nggak sedetail ini, kalau orang tua kan nggak sedetail berapa hari ini, berapa per bulan, nggak, apalagi ini kan cuma bisnis keluarga toh. Tidak menentu, tidak menentu. Ya, nggak menentu. Same harga. Kalau kita mungkin musim panen lah, itu luar biasa. Bahkan ketika hari raya dulu bisa habis hari 1 sampai 3 ton. Apalagi ini kan cuma habis keluarga tuh kecil, kecil sekali sampai sekarang. Seperti itu deh. Karena ini bisnis keluarga, bagaimana Bapak mengatur pembagian tugas Bapak atau Kan gini ya, ini kan memang ibu, saya dan adik kedua saya kan satu orang. Jadi untuk keuntungan nggak sedetail poin bagi kilo sadar itu. Jadi siapa yang nganggur mengisi masing-masing, semua itu bisa jualan, kecuali yang perempuan memang enggak. Semua bisa. Jadi kalau hasil ya ketika gini toh, ketika hasil ada sisa 50-60 juta bisa dibelikan tanah, berarti tanahnya yang satu itu yang satu itu kayak ini seperti adik aku itu yang selatan itu kan diberikan rumah, ya hasil itu kerjasama dari keluarga itu. Tapi enggak, kalau hasil di hotel dibayar sekian ada itu saling mengisi, cuma keuntungan masing-masing kan dibelikan. Siapa yang dulunya sepeda, siapa yang tanah, siapa yang rumah, seperti itu, cuma merata gitulah. Tapi kalau fokus ya itu pokoknya kerjasama masing-masing, terus sambil cara orang tua kayak ngopeng ibu, ngono loh ya. Seperti itu deh. selama menjalankan bisnis ini, prinsip apa yang selalu Bapak pegang agar bisa dipercaya oleh pelanggan? Kalau prinsip nomor siji, prinsip kan gini toh, kalau usaha itu prinsipnya kan nggak perlu takut, yakin. Terus seumpama kalian ke depan bisnis, jangan takut dengan orang yang dagangannya sama, itu sudah yang ngatur. Itu loh, itu prinsip kita harus seperti itu. Kalau apa itu supaya pelanggan itu tetap kita, nomor satu kita ramah, gitu. Terus nomor 6 kualitas, jujur, kualitas, terus menghargai, tapi pembeli itu harus dihargai sekali, seperti itu. Kalau prinsip Bapak seperti itu. Yang tadi dari ibu tadi, semisal harga ayam dari pusat sedang melonjak tinggi nih Pak, bagaimana Bapak menentukan harga jualnya supaya tidak merugikan usaha Bapak sendiri, namun pastinya tetap terjangkau bagi pelanggan juga? Oh ini ya, kalau harga itu memang fluktuatif ya, kadang naik luar biasa, kadang turun luar biasa. Ketika gini, sebetulnya pengambilan untung itu dari apa ya, kepotong ya, bensin, resek seadanya. Kita rata-rata ketika harga murah kita bisa mengambil per ekor ayam dengan berat 2 kilo ke atas, itu bisa mengambil keuntungan 7.000. Nah, tapi ketika harga turun itu dia, tapi ketika harga kita naik, harga umum itu naik, kita siasati dengan keuntungan diturunkan 2.000 biasanya, seperti itu. Kepercayaan dari masyarakat nomor siji cuma satu, kualitas. Kualitas. Terus ini Pak, kan sebagai pelaku usaha yang berada di lingkungan masyarakat, bagaimana upaya Bapak dalam menjaga hubungan baik dengan warga atau tetangga di sekitar lokasi usaha? Kalau di desa itu nggak serumit di kota ya Dek ya, karena di desa itu saling tahu, menghargai saudara seadanya. Ketika kan gini ya, apapun usaha kita itu, kalau usaha pasti ada efek ya. Ya kita harus tahu diri maksudnya ini. Kalau tetangga itu beli, pamannya harga yang 30.000, ya kita kasih 25, itu belum hari-hari besar kita kasih. Kita pasti kasih kan, belum pamannya hari Rioyo wis dikai 1, 2, 3, 1 seperti itu. Itu teori apa? Trik saya seperti itu. Jadi hubungan dengan tetangga harmonis. Kalau ini Pak, kalau bagaimana Bapak yang dalam menangani pelanggan
yang menyampaikan keluhan atau merasa kurang puas dengan pelayanan dan semacamnya. Karena kan setiap pelanggan itu memiliki karakter yang berbeda. Iya, kalau kadang pelanggan itu ya seperti itulah orangnya. Kadang ya sudah sebaik apapun kita, kalau cari masalah ya tetap cari masalah. Ya kita jelaskan gitu toh. Kita kasih paham, saling memahami bahwasanya segini gini kualitas sudah sebaik mungkin, keuntungan segini, dikasih penjelasan. Penak wong ngomong cara wong Jawa deh. Pamane kowe dadi aku piye, aku dadi kowe. Nah, ngono lho. Diding nek wong ngomong. Ini Pak, bagaimana Bapak mengelola limbah serta menjaga kebersihan dari usaha pemotongan ayam ini agar lingkungan sekitar tetap bersih yang tentunya nyaman dan tidak menimbulkan gangguan? Iya, kalau limbah memang benar-benar kita harus kelola dengan baik. Karena efeknya luar biasa, apalagi menimbulkan penyakit, bau dan lain sebagainya. Jadi kita itu membuat kolam besar sekali, terus kita isi lele sebanyak mungkin. Jadi kalau kita menyembelih itu darahnya langsung ada ke kolam. Terus kita membersihkan apapun dari selain bulu ya, itu semua masuk kolam. Bahkan kolam itu dari unsur pembuangan itu lelene ya makane itu bahkan sampai kekurangan. Kalau nggak pas itu masih kotor. Jadi kita harus pakan lele harus menguasai pakan. Jadi pakan atau kayak ngopo. Kalau kira gini, kalau pakan itu nggak habis kita masukin lele sebanyak mungkin. Lele itu bukan untuk dijual, untuk makan. Kalau tua ya kita lepas. Jadi lele itu dengan berat 5 sampai 7 kilo. Ketika hujan deras alirkan masuk lagi seperti itu sangat bersih kalau gitu. Kalau untuk bulu itu sudah mengambil dibeli bahkan kalau oh, katanya loh itu ya katanya kalau kita tanya untuk apa, katanya untuk campuran makan mintok loh. Nggak paham seperti itu. Mungkin ini pertanyaan utama dan yang terakhir dari saya di luar dari tambahan yang lain ya. Mengingat adanya banyak pelaku usaha sejenis di pasar atau istilahnya persaingan, bagaimana cara Bapak menyikapi hal tersebut? Menyikapi ya kembali ke atas, kembali kita ramah pada orang, harga bersaing, ya toh. Kalau kita harga bersaing kualitas itu lebih tinggi dari kita, toh harga sama tetap menang kita, yakin, ya toh. Terus itu tadi kualitas lah, masalahnya namanya ayam itu ketika sudah disembelih itu terbaik maksimal cuma 6 jam sebelum masuk freezer. Kalau kita masuk freezer itu sebenarnya harga sudah turun lagi. Itu loh. Seperti itu dari kualitas kita, kualitas. Untuk satu lagi ya Pak, untuk pertanyaan penutupnya, menurut Bapak bagaimana etika berbisnis dalam profesi Bapak sebagai pedagang ayam potong? Menurut aku yaitu prinsip saya, dagang ayam potong supaya kita langgeng berusaha lancar ya. Kita harus jujur, terus adil, tidak memihak. Seperti itu prinsip saya berdagang selama ini. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya serta ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga usaha ayam potong Bapak dan Ibu selalu lancar dan sukses untuk kedepannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan, UMKM Ayam Potong Bapak Suito telah menerapkan prinsip etika bisnis dan profesi secara nyata melalui praktik tanggung jawab sosial yang sederhana namun bermakna, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat. Dalam operasionalnya, pelaku usaha mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam pengambilan, keputusan serta penentuan harga yang terbukti mampu membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen secara berkelanjutan. Penerapan etika ini memberikan dampak positif terhadap kinerja bisnis, di mana nilai-nilai moral berfungsi sebagai modal sosial untuk menjaga stabilitas pendapatan dan meminimalisir konflik melalui pendekatan kekeluargaan. Meskipun dikelola dengan sederhana, komitmen terhadap kualitas, produk, dan pelayanan profesional menunjukkan bahwa etika bisnis menjadi fondasi utama
bagi keberlangsungan dan citra positif UMKM di mata masyarakat. Tamatnya sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.